Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan analisis perancangan sistem informasi pada sistem informasi penggajian pada sebuah perusahaan. Untuk pertama-tama kalinya, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya sendiri Muhammad Zaki, nomor BP 210482. Dengan saya Muhammad Jimmy, nomor WP 210478. Dengan saya Rani Fazira 210489. Perkenalkan, nama saya Salma Rifani Suherman, nomor BP 2110 1152 61 0490. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 buah pembahasan, di mana yang pertama kami akan membuat sebuah aliran sistem informasi yang sedang berjalan atau aliran atau ASI lama. Yang kedua, aliran sistem informasi baru, dan yang ketiga adalah konteks diagram. Untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh Muhammad Jimmy. Kali ini saya akan menjelaskan entiti apa saja yang terlibat. Yang pertama ada pegawai, yang kedua subak umum dan kepegawaian, yang ketiga subak keuangan, yang keempat bendahara, yang kelima kepala dinas. Kali ini yang pertama itu aliran sistem informasi lama. Pada pembahasan pertama, pegawai menyerahkan data pegawai kepada subak umum dan kepegawaian, yang mana kemudian dikoreksi kelengkapannya. Setelah data pegawai tersebut dinyatakan kelengkapan dan kesahannya, barulah diserahkan ke subak keuangan untuk diproses. Jadi, pegawai memiliki dokumen berupa data pegawai yang kemudian diserahkan kepada subak umum dan kepegawaian untuk dikoreksi kelengkapan data pegawai, itu dengan menggunakan proses manual. Setelah data pegawai tersebut dinyatakan lengkap, barulah menghasilkan output berupa dokumen data pegawai lengkap dan sah, yang kemudian barulah diserahkan kepada subak keuangan untuk diproses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Rifani Suherman. Baiklah, untuk poin kedua yaitu bendahara memberikan daftar gaji pokok, data potongan, dan tunjangan gaji pegawai yang akan diolah oleh subak keuangan dalam pembuatan data pegawai, slip gaji, dan laporan data gaji. Jadi di bendahara memberikan dokumen data potongan dan tunjangan gaji pegawai kepada subak keuangan. Lalu di bendahara daftar gaji pokok juga diberikan kepada subak keuangan yang nantinya akan diolah pada subak keuangan. Lalu poin ketiga yaitu berdasarkan data pegawai dari subak umum dan kepegawaian dan data gaji pokok, potongan serta tunjangan gaji pegawai dari bendahara, barulah subak keuangan melakukan pengolahan data dan menghasilkan laporan data pegawai, slip gaji, dan laporan gaji pegawai. Jadi pada bagian subak keuangan, data pegawai lengkap dan sah, dokumen data potongan dan tunjangan gaji pegawai, dokumen daftar gaji pokok diolah, diproses untuk melakukan pengolahan data dan membuat laporan data pegawai, slip gaji, dan laporan gaji pegawai, dan menghasilkan output atau dokumen slip gaji, laporan data pegawai, laporan gaji pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rani Fazira. Baiklah, pada poin keempat, laporan data pegawai tersebut dibuat sebanyak 3 rangkap pada subak keuangan dan 1 rangkap dijadikan arsip oleh subak keuangan dan sisanya diberikan kepada subak umum dan kepegawaian dan juga kepada kepala dinas. Untuk poin yang kelima, laporan gaji pegawai tersebut dibuat sebanyak 3 rangkap dan kemudian diserahkan kepada kepala dinas dengan dokumen berupa dokumen
dan dilakukan proses penandatanganan laporan gaji pegawai dan menghasilkan output laporan gaji pegawai yang dibuat dengan rangkap 3 dan dijadikan arsip, dan sisanya diberikan kepada bendahara dan subak keuangan. Pada poin ke-6, sedangkan slip gaji itu dibuat sebanyak 2 rangkap dan diberikan kepada bendahara berdasarkan jumlah terdapat pada slip gaji tersebut, dan bendahara itu membayarkan gaji pegawai dan memberikannya 1 lembar kepada pegawai, dan 1 lagi disimpan oleh bendahara sebagai arsip untuk bukti pembayaran gaji. Untuk dokumen yang mengalir, yang pertama itu data pegawai, yang kedua data potongan dan tunjangan gaji pegawai, yang ketiga daftar gaji pokok, yang keempat itu laporan data pegawai, yang kelima itu laporan gaji pegawai, yang keenam itu slip gaji. Selanjutnya yaitu aliran sistem informasi baru. Pada aliran sistem informasi baru ini, yang pertama kan data pegawai menyerahkan data pegawai kepada subak umum dan kepegawaian, di mana data tersebut dikoreksi kelengkapan datanya dan menghasilkan dokumen upload data pegawai lengkap dan sah. Di sini kami belum melakukan inovasi apapun karena koreksi itu harus dilakukan secara manual, tidak boleh secara komputer karena tidak akan menghasilkan dokumen yang valid atau hasil yang valid. Selanjutnya, data pegawai lengkap dan sah diberikan kepada subak keuangan. Seterusnya, bendahara juga memberikan 2 dokumen. Yang pertama, data potongan dan tunjangan gaji pegawai. Yang kedua, daftar gaji pokok. Ketiga dokumen tersebut akan diolah oleh subak keuangan. Pada proses ini kami melakukan inovasi, di mana inovasi yang kami lakukan adalah prosesnya sudah dilakukan secara komputerisasi, di mana terdapat entry data pegawai dari data pegawai yang lengkap dan sah tadi, daftar gaji pokok yang dari dokumen daftar gaji pokok, dan juga data potongan dan tunjangan dari dokumen data potongan dan tunjangan gaji pegawai, serta cetak laporan. Kami melakukan inovasi ini karena pada proses penggajian yang dilakukan secara komputerisasi itu sudah bisa dilakukan oleh komputer tanpa kita melakukan perhitungan secara manual. Di mana selanjutnya kami melakukan inovasi, yaitu menghasilkan dokumen yang tadinya data informasi laporan data pegawai, kami melakukan inovasi yaitu informasi pegawai. Kenapa kami melakukan inovasi tersebut? Karena pada informasi pegawai itu biasanya di perusahaan tidak lagi dicetak secara hard copy atau soft copy, hanya ketika diminta saja, namun sudah tersedia di sistem laporan tentang jumlah pegawai dan daftar pegawai yang ada di sebuah perusahaan. Selanjutnya, pada laporan gaji juga masukkan laporan gaji pegawai dan juga slip gaji. Ini kami tidak melakukan inovasi apapun karena itu harus dicetak secara soft copy, secara hard copy. Nah, pada informasi pegawai kami buatnya file, itu artinya dokumen tersebut tidak dicetak, hanya bisa diakses melalui sistem atau file. Selanjutnya itu ada menghasilkan laporan gaji pegawai, mana laporan gaji pegawai tersebut akan diberikan kepada kepala dinas. Sebelumnya informasi pegawai tersebut diteruskan kepada subak umum dan kepegawaian, terus juga diberikan kepada kepala dinas. Nah, selanjutnya laporan gaji pegawai dibuat rangkap 3 juga diserahkan kepada kepala dinas, di mana kepala dinas melakukan proses penandatanganan atau tanda tangan laporan gaji pegawai dan menghasilkan dokumen output laporan gaji pegawai ditandatangani. Kenapa di sini masih proses dilakukan secara manual? Karena tanda tangan itu harus dilakukan secara manual dan tidak bisa dilakukan secara komputerisasi. Selanjutnya, laporan gaji pegawai yang ditandatangani tersebut, yang satu diarsipkan oleh kepala dinas, yang duanya lagi diserahkan masing-masing kepada satu kepada bendahara, juga diarsipkan, dan juga kepada subak keuangan. Dokumen yang ketiga dihasilkan adalah slip gaji. Slip gaji juga dibuat 2 rangkap dan diserahkan kepada bendahara, di mana bendahara yang satunya diarsipkan, yang satunya diberikan kepada pegawai sebagai bukti telah dibayar gajinya.
Dokumen yang mengalir pada sistem informasi baru, pada ASI baru, aliran sistem informasi baru, adalah yang pertama data pegawai, yang kedua data potongan dan tunjangan gaji pegawai, yang ketiga daftar gaji pokok, yang keempat informasi pegawai, yang kelima laporan gaji pegawai, yang keenam slip gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jimmy. Jadi pada konteks diagram kali ini, pegawai menyerahkan dokumen berupa data pegawai kepada subak umum dan kepegawaian, yang mana kemudian dikoreksi kelengkapannya setelah data pegawai tersebut dinyatakan lengkap dan kesahannya barulah diserahkan ke subak keuangan untuk diproses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Rifani Syarman. Selanjutnya, poin kedua yaitu bendahara memberikan daftar gaji pokok, data potongan dan tunjangan gaji pegawai diberikan kepada subak keuangan untuk diolah. Lalu pada subak keuangan, data potongan dan tunjangan gaji pegawai, daftar gaji pokok tadi diolah dan menghasilkan informasi pegawai, laporan gaji pegawai, dan slip gaji. Selanjutnya, setelah subak keuangan menghasilkan 3 dokumen informasi pegawai, laporan gaji pegawai, dan slip gaji, informasi pegawai dibuat rangkap 3, di mana masing-masing diarsipkan oleh subak keuangan 1-2, dan kemudian diberikan kepada kepala dinas dan juga diberikan kepada subak umum dan kepegawaian. Selanjutnya, laporan gaji pegawai. Laporan gaji pegawai dibuat rangkap 3, di mana rangkap 3 tersebut diserahkan kepada kepala dinas, kemudian kepala dinas melakukan penandatanganan laporan gaji pegawai dan menghasilkan dokumen output, yaitu laporan gaji pegawai ditandatangani, di mana dibuat rangkap 3 dan menghasilkan dokumen laporan gaji pegawai ditandatangani, di mana salah satunya diarsipkan oleh kepala dinas dan 2 dokumen lagi masing-masing diserahkan kepada bendahara dan juga kepada subak keuangan. Selanjutnya, subak keuangan juga menghasilkan slip gaji, di mana dia membuat 2 rangkap, di mana slip gaji tersebut diserahkan kepada bendahara. Kemudian bendahara mengarsipkan 1 dokumen slip gaji dan kemudian diserahkan kepada pegawai. Dan pegawai juga merarsipkan slip gaji dan bendahara juga merarsipkan slip gajinya karena itu sebagai bukti gaji pegawai telah dibayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani Fazira. Untuk dokumen yang mengalir pada konteks diagram, yaitu data pegawai, yang kedua data potongan dan tunjangan gaji pegawai, yang ketiga daftar gaji pokok, yang keempat informasi pegawai, yang kelima laporan gaji pegawai, yang keenam slip gaji. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.